Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan kali ini saya ambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saya ulangi, 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata, "Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya." Haleluya. Saudara-saudara, mungkin Anda pernah mendengar atau melihat orang percaya yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, membaca Alkitab, melayani Tuhan, bahkan ada beberapa di antara mereka yang sekolah Alkitab, bergelar sarjana teologi atau doktor teologi sekalipun, murtad meninggalkan Tuhan gara-gara pekerjaan, gara-gara kesulitan hidup, gara-gara pasangan hidup dan lain sebagainya. Ada begitu banyak penyebab-penyebab yang menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan. Mungkin saudara heran dan bertanya, mengapa orang-orang seperti itu bisa meninggalkan Tuhan? Bahkan yang mengejutkan, ada seorang yang bergelar pendeta bisa meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam 2 Korintus 3, secara khusus ayat 14 sampai 16, poin yang kita bahas ada di ayat yang ke-16 di atas, memberikan gambaran dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tersebut. Di sana dijelaskan bahwa seorang yang belajar Alkitab atau belajar teologi tidak menjamin bahwa dirinya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan mereka yang punya pengalaman diberkati Tuhan, melihat mukjizat dan mengalami mukjizat Tuhan sekalipun, bisa jadi hanyalah orang-orang oportunis yang hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Semua itu terjadi karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti akan firman Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata, apabila seseorang hatinya berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung apa saudara-saudara? Selubung rohani yang menutupi mata dan hati mereka daripada kebenaran, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya saudaraku, bisa jadi mereka membaca Alkitab dan belajar teologi, namun bila Allah tidak mencelikkan mata rohani mereka, maka apa yang mereka pelajari tersebut hanya akan numpuk di otak dan tidak akan pernah tinggal tetap di hati mereka. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai 27 yang berkata, "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Jadi saudaraku, perhatikan bagian firman Tuhan. Artinya begini, kalau orang mata rohaninya tidak disingkapkan oleh Tuhan, maka dia tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa melihat kasih dan kemurahan Tuhan. Sekalipun mereka menerima mukjizat, sekalipun mereka menerima pengajaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, perlu sekali kita berbalik kepada Allah. Supaya apa? Supaya mata hati kita disingkapkan dan dapat melihat kemuliaan Allah, melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Sehingga saat kita belajar firman Allah, saudara-saudara, kita sungguh-sungguh menerima firman itu dalam hati kita dan mengimaninya serta membangun iman kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa kita perlu berbalik kepada Allah, supaya kita mengerti kehendaknya, kita mengerti rencananya, dan tetap bisa hidup di dalam kehendak dan rencana Allah.
Karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, tak perlu heran apabila ada orang yang kelihatannya mereka begitu rohani, belajar Alkitab dan lain sebagainya, melayani dan lain sebagainya, namun bisa meninggalkan Tuhan. Karena apa saudara? Mereka mendengar namun hati mereka tidak terbuka akan firman Allah. Mereka melihat namun sama sekali tidak menyentuh hidup mereka, saudara-saudara. Sehingga apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat, saudara, itu hanya akan menjadi sebuah pengetahuan belaka tanpa membangun iman mereka. Demikian juga dengan mereka yang mengaku memiliki pengalaman iman dengan Tuhan, saudaraku. Ya, mungkin mereka punya pengalaman mukjizat dan sebagainya, tapi kemudian murtad. Sama seperti 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, namun hanya ada satu yang kembali kepada Tuhan dan bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Yang 9 kabur, saudara-saudara. Ada banyak orang kayak begitu. Mereka cuma ingin melihat mukjizat, mereka cuma ingin melihat kesembuhan, mereka cuma ingin diberkati oleh Allah, tetapi hati mereka tidak tertuju kepada Allah. Banyak yang kayak begini, dan bahkan ada di sekitar kita, saudara-saudara. Artinya apa? Pengalaman dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, diberkati, dipulihkan, tidak secara otomatis membangun iman seseorang di dalam Tuhan. Lalu bagaimana agar apa yang kita baca di dalam Alkitab atau pengalaman-pengalaman kita berjalan dengan Tuhan itu membangun iman kita dan kemudian menumbuhkan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan? Saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam bagian-bagian di atas tadi, memberikan petunjuk bahwa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang gelap kepada terang Kristus. Ya, dan ini harus terus-menerus kita lakukan. Ini harus kita lakukan terus-menerus, dan ini bukanlah sebuah keputusan sesaat, tetapi ini adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus kita lakukan setiap hari, setiap waktu, saudara-saudara. Kita hidup di dalam terang firman Allah. Hal ini hanya bisa kita lakukan bila kita memberi diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya takluk kepada kehendak Allah saja. Sebab saat Roh Kudus memimpin hidup kita dan kita mentaatinya, maka Ia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Perhatikan, membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah, saudara-saudara. Jadi itu poin yang paling penting. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita untuk mengalami kebenaran Allah dan hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Kristus, mari berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui kebenaran firman Tuhan, saudara akan menemukan kebenaran-kebenaran Allah, dan saudara akan menikmati pengalaman-pengalaman berjalan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, saya mengajak untuk kita merefleksi iman kita kembali. Mungkin kita selama ini aktif begitu banyak dengan kegiatan rohani, membaca Alkitab, doa dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang memiliki koneksi dengan Tuhan yang begitu kuat melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara baca, sehingga membuat saudara menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan, tidak mudah diruntuhkan hanya karena perjodohan, hanya karena pekerjaan, hanya karena sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu penderitaan, apakah itu penganiayaan, apakah itu kemiskinan, bahkan kematian sekalipun. Saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Tetapi kalau orang itu kemudian murtad, saudara, saya mau ingatkan bahwa orang itu tidak termasuk menjadi bagian di dalam orang yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Allah. Itu sudah pasti. Dan karena itu, saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, mari kuatkan iman dan teguhkan hati agar kita tetap setia sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan, dalam hidup ini ada banyak sekali penderitaan dan lain sebagainya. Kami pun orang-orang percaya tidak luput dari semua itu. Namun itu semua tidak bisa membuat kami meninggalkan Tuhan, tidak bisa membuat kami jauh dari hadapan-Mu, sebab kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu. Sekarang kami menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau kuatkan iman kami, dalam keadaan apapun kami boleh tetap setia sampai seluruh rencana Allah digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus
tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka selamu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan, ku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan